Iya, jadi kita punya apa nih? Punya NaF ya, NaF, Cl dan Br ini hanya anion yang berbeda, kation sama. Tapi Anda melihat sekarang bagaimana ketika makin ke kanan itu makin turun. Makin turun melting pointnya, apa artinya nih? Berarti NaF lebih sulit dipisahkan dibandingkan Na plus dan Cl min, Na plus dan Br min di sini. Artinya kalau Anda gambarkan ini, maka antara kation dan anion ini terikat dengan ikatan kuat, terikat dengan ikatan satu sama lain, tarik menarik yang sangat kuat. Apakah nama tarikan-tarikan itu energi apa namanya? Energi yang membuat mereka tertarik satu sama lain pasti negatif. Ini energi apa tadi? Energi gizi, Pak. Energi gizi, Pak. Nah, betul, energi gizi ya. Nah, energi gizi pada NaF paling besar dibandingkan Br dan Cl. Kenapa besar? Kembali lagi kepada yang tadi kan? Karena rapat muatan. Jadi, kenapa sekarang nih? Kenapa energi gizi itu apa? Antara apa dengan apa? Antara yang bermuatan positif dengan yang bermuatan negatif. Antara Na plus dengan F min. Nah, si F min ukurannya paling kecil dibandingkan dengan si Cl min dan Br min. Ya enggak, ini ukurannya, ukuran bolanya. Padahal muatannya sama. Sama-sama min 1, F min, Cl min, Br min, sama-sama min 1 semuanya. Maka muatan yang kecil, muatan yang sama min 1 tersebut akan dibagi pada volume bola. Bola kecil lebih besar, paling besar. Itulah kemudian bola kecil paling kental muatan negatifnya, dan sekarang akan berikatan ionik, berinteraksi elektrostatik dengan kation tarik menarik, dan itu tentunya sangat kuat tarikannya dibandingkan ini, apalagi ini. Sehingga kemudian kalau tarikannya kuat, berarti energi gizinya paling besar. Nah, kalau begitu, susahkah kita membubarkannya? Susah, karena mereka tertarik dengan tarikan yang kuat. Akhirnya, kalau Anda pengen kita memisahkan sesuatu, itu kita kasih energi. Saya pisahkan ini tangan saya, maka itu adalah energi yang saya perlukan. Kan? Sekarang saya akan pisahkan Na plus dengan Cl min, Na plus dengan F min, maka saya perlu energi. Kasus kedua ini adalah tentang energi panas yang kita berikan, yaitu dengan menaikkan suhu supaya mereka bubar menjadi lelehan. Dan itu terjadi pada suhu 988 derajat Celcius. Itu menunjukkan terikat dengan kuat. Begitu ya. Saya kira itu sudah jelas sekali. Nah, sekarang kita coba yang di bawah. Anionnya sama. Kationnya yang berbeda. Betul. Na plus, Kf, K plus, Rb plus sama satu golongan 1A. Dengan menggunakan anion yang sama, F min, F min, F min. Bisa bantu saya menjelaskan kenapa tren seperti ini? Kenapa turun pula makin atas ke bawah melting point-nya? Garam-garam ini nih, garam-garam Florida, melting point-nya makin turun pula. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa Febrina Maulana? Febrina? Iya, Pak. Silakan. Silakan Febrina Maulana. Kenapa melting point-nya makin turun? Kenapa ya? Melting point-nya semakin turun, Pak? Betul sekali. Nampak kan? Karena rapat muatannya semakin besar, Pak. Rapat muatan semakin besar? Iya. Rapat muatan apa nih? Rapat muatan kationnya, Pak. Makin besar. Na plus, K plus, Rb plus ya? Iya. Apakah makin besar rapat muatannya? Dari atas ke bawah? Makin kecil, Pak. Kalau Na plus lebih besar dari Rb plus. Oke, dibandingkan K plus? Dibandingkan K plus, Na plus lebih besar, Pak. Apanya? Rapat muatannya ya? Kenapa rapat muatannya lebih besar? Na plus paling besar di sini karena di sana kecil itunya, Pak, kationnya. Lebih kecil kationnya daripada K
plus. Iya, lebih kecil ukuran nih ya. Ukurannya lebih kecil dibandingkan K plus, benar. Ya, ukurannya, Pak. Terus, maka rapat muatannya makin kecil. makin kecil atas ke bawah Makin ya. besar. Ya, rapat muatan makin ke atas. Ya. Ini ukuran makin kecil, ya ini KNA plus, ini K plus, ini RB plus. Ukuran makin besar di atas golongan. Ini kan satu golongan nih. Makin dewasa makin besar ukuran ion ya, ataupun atom dalam suatu sistem periodik. Maka Na plus paling kecil. Terus kalau Na plus paling kecil, maka bagaimana dengan kerapatan muatannya? Rapat muatannya paling besar. Iya, Lebih paling besar. Paling besar ya. Jadi Na plus dibandingkan K plus ini paling besar, sehingga kemudian maka bagaimana tarikannya dengan anion F min? Tarikannya bagaimana? Lebih kuat. Mana yang paling kuat tarikan dengan anion sekarang? Kuat Na. Na dengan Buat NAF. NaF. Betul. Setelah itu? baru KF. RBF, Pak. Iya, baru KF. Terus? RBF. Baru RBF. Ya. RBF. RBF. Kalau tarikannya kuat, terus gimana hubungannya dengan melting point? Atau apa nama lainnya? Kuat. Makin misalnya- susah untuk dipisahkan. ya, semakin susah untuk dipisahkan ya. Dibuktikan dengan Makin banyak energi yang dibutuhkan iya, untuk diindikasi. melepaskannya. Iya, banyak energi itu ditunjukkan dengan kalau energi panas ditunjukkan dengan apa energinya? Dengan Titik suhunya Iya. tinggi. iya, melting point. Titik leleh. Ya. Iya, ini kan menunjukkan energi panas yang diberikan nih, melting point. Saya kira bisa dipahami ya. Bisa, Iya. Pak. Ya, terima kasih. Artinya 40 menit kita bicara ini hanya untuk 2 slide, 3 slide kita bicara cuma kan udah habis 40 menit. Gimana caranya? Kita mau ujian akhir lagi tapi bahan masih banyak sampai dengan nanti unsur transisi dalam. Gimana caranya nih? Cemas kita ya. Baiklah semuanya. Kita coba saja kuliah sampai di mana sampainya ya. Kalau kurang waktu, tambah waktu nanti. Yang penting mahasiswa tidak bosan kuliah. Oke lah, semuanya kita lanjutkan. Solution of soluble fluoride, contohnya adalah KF. Tapi ada juga yang larut dalam air, contohnya ini KF. Mana KF? KF. Bentar ya. Oh, mana ini? KF ini udah larut dalam air ya. Jadi ini udah larut nih. RBF juga larut dalam air nantinya. NaF ini nggak larut dalam air ya. Jadi ini sudah bisa larut. Jadi air energi hidrasi itu sudah cukup untuk membubarkan ini. Ini kan energi hidrasinya udah kalah. Di besar energi hidrasi dibandingkan energi 8 energi kisi pada KF. Baik. Maka ada KF yang larut dalam air. Walaupun banyak yang nggak larut seperti LiF tadi, NaF larut dalam air. Sekarang KF larut dalam air. Dan untuk itu kemudian nih garam potasium klorida satu piring, satu mangkuk potasium klorida, kemudian masukkan ke dalam air larut. Ini larutnya sekarang dan saya cek dengan kertas lakmus menunjukkan warnanya jadi biru. Semula merah menjadi biru sekarang. Ini menunjukkan dia bersifat apa nih larutannya? Ambil kertas lakmus, kita masukkan ke dalam kertas lakmus merah, berubah menjadi biru. Artinya larutan ini bersifat apa? Basah, ya, basah kan? Basah dia. Kalau gitu, nah sekarang kita menjelaskan kenapa dia bersifat basah. Ternyata saudara, ketika KF tadi larut, berarti akan berubah jadi K plus F min kan? Jadi ini masukkan ke dalam air, maka dia akan berubah jadi K plus tambah F min kan dia akan larut. Soluble itu larut dalam air. K plus dan F min. Dan ternyata F min itu sampai di sini kita nggak melihat adanya OH min kan? Apa itu asam? Oh itu basah. Asam berarti ada H plus di sana. Basah berarti ada OH min di sana. Berarti di sini indikasi di sini dengan warnanya biru kertas lakmus menunjukkan ada OH min di sini. Ada OH min di sini. Jadi mana asal OH min? Kan kita nggak pakai apa-apa tadi kan? Ada hanya punya K plus, ada punya F min, dan juga air H2O. Ternyata yang tadi itu adalah si F min ini ternyata nggak berhenti sampai di sana saja dia. Dia juga kemudian setelah dimasukkan K plus F min ke di sini,
Ada ion F- dan ion K+ dalam gelas kita. Maka di sana kemudian si F-nya nggak berhenti gitu saja. Si F- ikut terhidrolisis, beraksi dengan air menjadi HF dan OH-. Nah, inilah asal muasal kenapa larutan bersifat basah. Begitu ya. Begitu ceritanya. Saya kira jelas. Kemudian, preparation of MaXB. Jadi Anda bisa membuat garam-garam. Misalnya besiklorida, ini feriklorida, ini ferroklorida. Feri Fe3+, ferro Fe2+. Lebih tinggi feri dibandingkan ferro bilangan oksidasinya. Maka bagaimana caranya? Anda bisa punya pilihan pakai X2 ataupun HX. Misalkan Anda menggunakan apa nih? FeCl3 berarti X-nya apa nih? Cl. Jadi Fe sama dengan 3Cl2, Cl2, maka akan dapatkan feriklorida. Kalau Anda gunakan HX, asam klorida, maka terbentuklah FeCl2. Nah, kita melihat bagaimana perbedaan bilox dari Fe di sini tergantung kepada bagaimana jumlah dari X dalam satu senyawa. Kalau X yang banyak seperti ini, X2, tinggi pula biloxnya. Kalau ini cuma 1X dibandingkan di atas ada 2X, maka kemudian kita mendapatkan ferro lebih rendah bilangan oksidasinya, atau jumlah Cl-nya pun lebih kecil dibandingkan dengan ini. Ini mungkin banyak X-nya, Cl-nya 3. Ini cuma 1X-nya, maka 2 di sini ya. Nah, ini kemudian preparation dengan cara seperti itu. Kalau Anda butuh nanti di lab, maka ikuti prosedur seperti ini. Kemudian, hydrated methyl halide, logam halida terhidrasi. Apa itu terhidrasi? Air masuk ke dalam struktur. Ini dia sekarang. MgCl2, XH2O. Kebetulan ada molekul air yang ikut-ikutan dalam kisi kristal dari MgCl2. Ini namanya air yang terhidrat. Ini air yang terhidrat. Kemudian ada juga yang tidak terhidrat. Ini kondisinya sudah tidak terhidrat. MgCl2 nggak ada air. X-H2-nya nggak ada. Yang ada hanya Mg. Ini namanya air yang sudah tidak menggaram yang sudah tidak terhidrat. Maka katanya yang seperti ini itu bisa dibuat dari logam oksidanya, karbonatnya, ataupun hidroksidanya dengan asam-asam yang sesuai. Nah, contohnya seperti ini kan, Anda butuh MgCl2 6H2O, maka Anda buat dari apa? Dari oksidanya. Mg itu MgO. Tambah karena Anda butuh Cl2 di sini, Anda kasih HCl tentu saja. Sehingga ada Cl yang terkontribusi pada rumus akhir, dan kemudian kita dapatkan kemudian MgCl2 6H2O. Nah, sekarang di laboratorium Anda masih ingat ya ketika kita praktikum pembuatan tembaga sulfat 5H2O. Terusi. Masih ingat ya? Apa warna terusi? Masih ingat? Biru warnanya. Praktikum kimia dasar kita juga menggunakan terusi CuSO4 5H2O. Warnanya biru. Itu CuSO4 5H2O. Kemudian Anda panaskan ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Anda kemudian mendapatkan warna putih. Kenapa demikian? Ternyata airnya udah keluar. Itu indikasi CuSO4-nya udah nggak ada lagi 5H2O-nya. Betul-betul CuSO4 saja. Nah, berarti waktu itu kita hanya cukup guna panas ya. Anda panaskan, Anda bebaskan air dari struktur CuSO4. Nah, sekarang apakah juga bisa ini? Ternyata tidak. Ini ternyata nggak bisa dibuat. Anda panaskan ini nggak bisa. Kalau Anda panaskan ini MgCl2 6H2O, justru Anda mendapatkan produk ini nih, MgOH, HCl 5H2O. Maka ternyata cara pemanasan nggak mangkus untuk ini ya. Nggak mangkus itu bahasa Minang ya, nggak bisa ya, nggak bisa untuk ini nih. Dan kemudian nggak mudah. Nah, caranya gimana? Gunakan SOCl2, dikasih SOCl2, baru tambahkan sama ini, baru kita mendapatkan MgCl2. Begitulah ceritanya ya. Baik, kemudian tes untuk Cl-min, Br-min, dan I-min. Nah, gitu. Jadi nanti Anda akan bekerja di mana-mana ya. Anda kerja mungkin sebagian Anda kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin sebagian Anda akan aktif di LSM lingkungan. Misalnya WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Banyak nih, banyak orang-orang LSM. Di Riau itu banyak LSM lingkungan. Kenapa banyak? Di Riau banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang potensial untuk memberikan masalah pencemaran lingkungan. Atau Anda kerja di pabrik, nanti Anda kerja di pabrik-pabrik, kemudian Anda kerja di bagian water treatment, yaitu bagian instalasi pengolahan air sebelum dibuang ke sungai, sungai Kampar kah, sungai Siak kah, atau ke laut kah, pantai apa tuh di pantai dekat Semen Padang itu, maka itu akan ada bagian tersendiri, bagian kimia lab yang khusus untuk mengecek, di antaranya mungkin kalau kualitas air adalah kualitas, termasuk di sini adalah kloridanya, ataupun BR- atau imin kalau ada dalam air itu ya, maka kita akan melakukan pengecekan, tes. Jadi Anda yang analitik, Anda yang berhubungan dengan lingkungan nantinya, maka sangat lazim dengan namanya tes uji keberadaan suatu spesies kimia, apakah itu kation, anion, logam, dan sebagainya. Nah, sekarang Anda punya tugas untuk menentukan apakah gelas kimia saya ini, saya punya sampel, apakah Anda ambil kemudian Anda ditugaskan oleh bos di kantor. Apakah Anda di kantornya adalah kantor pemerintah, atau pabrik tadi, atau LSM tadi. Untuk apa? Mengecek ada nggak halogen ada di sini nih. Ada nggak ion-ion, misalnya ion selmin, BR-, imin, yang telah mencemari atau kondisinya sudah ya sebagaimana dalam lingkungan air perairan misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Uji aja. Maka kita harus tahu apa zat pengujinya. Maka khusus untuk hal ya, selmin, BR-, dan imin ada namanya perak nitrat. Nah, ini adalah larutan perak nitrat. Jadi perak nitrat itu adalah garam Ag nitrat, tapi sekarang kita buat larutan seperti ini. Ya, ini larutan perak nitrat. Dan ternyata si perak nitrat ini, yaitu Ag plusnya ini kan garam, cuma ionik kan. Maka Ag plusnya ini kemudian sangat-sangat sensitif, sangat-sangat reaktif dengan si selmin, maka dia langsung kemudian berikatan ionik dengan selmin, BR-, ataupun imin. Pokoknya langsung terbentuk endapan. Jadi begitu Anda ambil ini satu tetes, ambil tetes pakai pipet tetes ya, kemudian kemudian masukkan ke dalam gelas tempat Anda uji tadi. Maka kalau Anda masukkan ke sini, ini adalah gelas kimianya, di mana ada sampel yang akan diteliti. Kalau kemudian timbul endapan, kalau endapan putih seperti ini adalah endapan AgCl. Ya, ini adalah AgCl nih. Jadi kalau putih seperti ini, berarti larutan tadi ini mengandung ion selmin. Kenapa demikian? Tetesan Ag nitrat, yaitu Ag plus dengan si selmin akan menghasilkan AgCl yang tidak larut dalam air, yang warnanya putih. Nah, ini deh AgCl penting. Baik, gelas kimia kedua, ambil lagi sampel berikutnya. Ambil setetes Ag nitrat, teteskan ke sini lagi, timbul warna. Ini warnanya bukan putih, tapi agak yellow silver. Yellow. Krem gitu ya, Pak. Oh, apa nih ya? Ini krem ya. Ini krem. Warna krem antara apa tuh? Antara putih dengan merah ya, krem. Apa dia? Apa? Apa? Siapa itu? BR ya. BR enggak? BR. Nah, kemudian BR-. Nah, kemudian diambil yang ketiga, dites lagi, ternyata menghasilkan warna. Warnanya ini nih. Yellow, kuning keperakan ya, kuning ada keperakan. Maka itu berarti mengandung ion imin. Nah, begitu caranya ya. Itu cara Anda kemudian menentukan bagaimana tes untuk suatu halida. Baik, dan khusus untuk si silver chloride AgCl ini, dia akan bisa bereaksi dengan amonia. Nah, ini nih. Jadi AgCl ditambah dengan amonia, apa yang terjadi? Akan terbentuk AgNH3 2+ tambah dengan selmin. Mari kita lihat di sini nih. Ini kation, ini anion ya. Tapi kationnya sebuah reaksi kompleks. Apa di sini kan? Ini reaksinya, ini kan senyawa ionik AgCl dikasih dengan ligan. NH3 itu terkenal sekali sebagai ligan ya. Dan ketika kita belajar tentang kimia koordinasi, kita mengenal macam-macam ligan, termasuk yang populer itu adalah NH3.
Maka si NH3 ini kemudian akan mendonorkan non pairnya sama Ag plus dan kemudian terbentuklah ikatan koordinasi AgNH3 dua kali. Dan ini jadi kation, ini jadi anion. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang semula si AgCl yang endapan putih bubar, hilang, bergantilah kemudian dengan ya ion tetraamin perak 1, diamin perak 1 dan ion Cl- yang tidak berwarna ya, tidak berwarna. Mari kita lihat di sini ya. Apa nih videonya? Nih, ini apa nih? Ini larutan Ag nitrat masukkan ke dalam, kemudian saya kocok. Iya, ditambahkan kemudian dengan ditambahkan dengan apa nih ya? Jadi ini ya, ini udah menjadi Ag nitrat nih, AgNH3 dan Cl-. Jadi ketika kita tambahkan dengan apa tadi? NH3 atau tambahkan dengan si klorida tadi, maka dia akan berubah menjadi larutan bening seperti ini. Itu menunjukkan reaksi yang di bawah ini sedang terjadi. Ya. Demikian semuanya. Kita lanjutkan. Setelah kita puas belajar tentang halida ionik, kita pindah ke halida kovalen, yaitu halida yang berikatan kovalen dengan macam-macam. Kalau ionik, Anda lihat antara logam dengan non-logam. Nampak kan? Ini ada ionik adalah antara logam dengan non-logam. Ya enggak? Na logam, kemudian K logam, Rb macam-macam logam-logam semua. Itu namanya ikatan ion. Nah, ion itu adalah ikatan antara ionik adalah ikatan antara ion logam dengan anion. Sekarang ada halida di mana posisinya bukan sebagai apa? Sebagai anion, tapi sebagai senyawa kovalen. Jadi kita punya senyawa kovalen. Apa itu senyawa kovalen? Dibangun oleh non-logam dengan non-logam. Halida, halogen, non-logam. Boron juga non-logam. Maka inilah senyawa kovalen. Ya, senyawa kovalen. Maka Anda punya contoh BF3, BCl3, BBr3, BI3. Ini BF3 contoh. Saya gambarkan sekarang ya. Dan ini struktur senyawa kovalen seperti ini. Ini ada bonding pair namanya ya. Ini ada kovalen. Ini senyawa kovalen. Beda dengan ionik tadi. Kalau ionik gambar bola-bola tadi kan, bola itu menjadi sebuah kisi kristal ionik. Sekarang kita punya hanya senyawa kovalen dengan ikatan kovalen seperti ini. Maka kalau kita punya halida ionik tadi, semuanya adalah padatan kan? Anda masih ingat garam-garam tadi? Ya garam-garam yang bisa disedot padatan. Nah kalau ini tidak, mereka justru apa nih? Boiling point BF3 berapa? Dia mendidih pada min 100. Oh, berarti pada suhu kamar sekarang, suhu kita sekarang harus 25 misalnya. Maka berarti dia sudah gas kan. Berarti BF3 ini dalam kondisi hari ini sudah menjadi gas. Kita sama dengan garam-garam tadi kan, garam itu adalah padatan semua pada kondisi kamar. Ini BCl3 sama, dia akan mendidih pada suhu 12 derajat Celcius. Nah, BBr3 yang kemudian Anda lihat baru berwujud boiling mendidih pada suhu 91, berarti sekarang berwujud cairan ini. Kemudian BI3 akan mendidih pada suhu 210 derajat Celcius. Begitu ya. Nah, dari ini Anda punya data. Melting point makin meningkat dari atas ke bawah. Ketika Anda ubah halida dengan dari F, Cl, Bri dalam satu golongan nih, maka Anda lihat boiling point makin meningkat. Kenapa demikian? Nah, apa ceritanya itu? Apa arti boiling tadi? Boiling mendidih. Apa yang sedang pendidihnya? Didihnya meningkat. Ya. Apa yang sedang proses pendidihan? Mendidih adalah proses perubahan dari cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas. Kalau meleleh adalah proses perubahan dari padat ke cair. Padat ke cair. Baik, sekarang Anda punya pendidihan. Berarti Anda apa nih? Kalau mendidih berarti Anda misahkan antara wujudnya yang semula cair
Bagaimanakah jarak partikel-partikel pada cairan? Dapat atau bebas jauh-jauhan? Berjauhan. Jauhan, jauh sekali. Semakin Iya, Pak. Kali kalau dia cairan. Enggak, Pak. Jauh sekali gasnya. Nah, bagus. Kemudian kalau begitu Anda akan mengubah dari bentuknya yang renggang ya menjadi bebas jauh sekali. Butuh apa itu? Butuh apa kita? Butuh energi, benar sekali ya. Nah, Anda lihat sekarang energinya bagaimana nih? Poin-poinnya makin meningkat. Nah, apa maksud? Bagaimana energi? Makin besar ini kita butuhkan atau makin banyak dibutuhkan energi, Pak. betul, makin banyak ini dibutuhkan ya. Kalau begitu apa maknanya? Kalau itu tarikan antara BF3 dan BF3 yang lain bagaimana? Makin kuat kah atau makin lemah? Dibuktikan dengan poin-poin yang makin tinggi. makin kuat. Iya, makin kuat tarikannya ya. Jadi poin-poin ini kan gini kan, Anda punya BF3 ini ingat kalau saya punya satu gelas. Mana saya ada videonya ya. Ya. Meeting control. Iya. Ya, mana dari ini? Ya. Kalau saya punya sekarang BF3. Dia mungkin BBR3 sekarang ya. Ada di sini nih dalam cairan sekarang ya. Cairan. Satu gelas BF3 seperti ini. Maka Anda harus tahu bahwasanya itu ada triliunan molekul-molekul BF3. Ya, jadi satu gelas seperti ini. Triliunan kan Anda bisa hitungnya bisa. Caranya ya itu beratnya nih. Beratnya berapa, kemudian densitasnya berapa, kita nanti berapa molnya. Molnya diketahui, jumlah partikel diketahui. Kita belajar, kita akan tulis stoichiometry. Artinya untuk gelas ini ada triliunan molekul-molekul BF3. Bagaimana bentuk molekulnya? Ini, gambarnya dari sini. Inilah bentuk molekul BF3. Kebetulan saya ambil satu biji aja. Padahal itu ada sekitar mungkin ratusan triliun atau ribuan triliun BF3. Nah, sekarang apa makna mendidihkan? Mendidihkan adalah bagaimana memisahkan jarak antara BF3 dengan BF3 sebelah. Kalau Anda sukses membubarkan mereka, menjauhkan lagi sampai kemudian menjadi bubar, tak ada tarikan interaksi itu sama lain, itu dia akan berubah menjadi gas. Maka di sini nggak ada lagi nih. Di sini ada cairan BF3 dalam gelas saya ini, maka kemudian saya lihat udah hilang semuanya, udah muak semuanya, nggak ada lagi di sini. Artinya dari gas. Begitu ya. Berarti kita sukses membubarkan mereka. Kapan nih sukses? Tergantung. Kalau BCL3 Anda sukses pada suhu 12 derajat. Kalau BR3 suhu 91, 210 untuk BI bisa. Begitu ya. Jadi sekarang perkara kita adalah bagaimana Anda memeriksa yaitu tarikan antara satu molekul F3 dengan molekul BF3 sebelahnya. Ya, ini representasinya dua sekarang ya, untuk memudahkan. Baik, ada yang bisa bantu menjelaskan? Namanya nih, kalau makin besar melting point, boiling point berarti tarikan antara kuat tarikannya. Tarikan antara makin kuat. BF3 kuat. ya antara satu partikel BF3 ini ya Kuat. antara satu BF3 ini dengan BF3 yang ini tarikannya bagaimana? Ini dengan ini Semakin kuat. Semakin kuat. Ya. Kalau BF3 kenapa nggak terlalu kuat? Tapi makin ke bawah di sini, tarikan antara BI3 dan BI3 sebelah itu makin kuat. Gitu. Nah, sekarang kita akan meriksa lagi. Maksud kita adalah kovalen sekarang ya. Tadi kita bicara tentang ionik.
Kalau ionik, kuat tidaknya kita anukan dengan energi apa tadi ya? Kuat tidaknya terikat dengan energi. Kisi. Betul sekali, energi kisi. Kisi. Sekarang nggak ada kisi-kisian. Ini bukan kisi nih, karena dia bukan senyawa ionik. Kisi itu berlaku pada senyawa ionik. Iya. Apa yang berperan dalam tarik-tarikan antar molekul? Gaya dispersinya. Betul sekali. Namanya adalah gaya antar molekul sekarang. Molekul itu apa ya? Ini molekul namanya. Ini molekul. Molekul senyawa kovalen seperti satu buah ini molekul namanya. Ini molekul. Sebuah molekul. Molekul yang lain. Antara molekulnya karena tarik menarik. Ada juga. Jadi nggak mesti kemudian senyawa itu senyawa ionik baru ada tarikan elektrostatik. Tarikan elektrostatik positif negatif bisa juga terjadi pada senyawa kovalen. Bahkan senyawa kovalen non polar sekalipun juga bisa mengalami reaksi tarikan elektrostatik. Nah, itu disebut dengan intermolecular forces. Tarikan antar molekul. Antar molekul. Ya, antar. Jadi antara ini dengan ini begitu. Dengan yang lain ya, itu inter. Ada juga intramolekuler. Ada juga kata intra. Ada antar, ada inter, ada intra. Negara ada internasional, hubungan internasional antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Turki, itu namanya hubungan internasional. Tapi kalau hubungan hanya intra-Indonesia, berarti dalam lokal Indonesia saja, nggak ada hubungannya dengan negara lain. Begitu ya. Nah, sekarang intermolekular, itu artinya antar molekul dengan molekul-molekul yang lain. Ada namanya gaya-gaya juga, disebut gaya. Banyak dia. Ada tadi dikatakan teman Anda gaya dispersi. Ada teman yang mengatakan gaya London. Ada yang mengatakan gaya ikatan hidrogen. Ada yang katanya dipol-dipol, ion-dipol. Berapa macam jenis gaya intermolekular ini. Nah, kasus ini adalah kemudian dijelaskan dengan apa? Gaya dispersi. Gaya dispersi. Apakah, saya tanya nih, apakah molekul BF3, BCl3, I3 ini polar non-polar? Bagaimana? Ini polarnya nih, BF3. Kalau HF, apa ini namanya? Ionik atau kovalen? Ion. Iya. Kovalen apa ion? Kalau KF, ion atau kovalen? Kovalen. KF kovalen. Ini KF, HF. Ion. KF. Baik. Tadi apa saya katakan? Apa itu senyawa ion? Mudah-mudahan Anda paham ya. Tolong catat baik ya. Senyawa ionik adalah bila mana logam dengan non logam. Non logam. Kovalen apa? Antara siapa dengan siapa? Non-logam. Non logam dengan Non non logam. non-logam. Itu aja kan gampang kan? Anda membedakan ini kovalen gampang kan? Pakai ini aja. Kovalen manakala yang berkaitan logam dengan non-logam ini. Baik, HF kovalen atau ion? Ya, ion itu kovalen. Iya. Kovalen. Kenapa kovalen? Kovalen. Non logam dengan non logam. Iya, H-nya non logam, F-nya non Logam. KF. Ion. F ion, Pak. Kenapa? K-nya logam, F-nya non logam. Betul. Nah, saya bedakan. Nah, sekarang HF adalah senyawa kovalen. Baik, HF adalah senyawa kovalen dan kemudian kita punya HF ya. Anda punya HF suatu senyawa kovalen. HF. Dia kovalen. Kovalen. Kovalen itu ada dua. Ada yang polar, Kovalen. ada yang non polar. Non-polar. Polar. Baik. Ini si HF ini kovalen? Ya. Polar? Non polar.
Di mana nih? Polar atau polar? Polar, Pak. Polar. Kenapa polar? Polar. Karena perbedaan Iya. kenapa dia polar? Elektronegativitas. Betul sekali, pintar sekali Vira ini ya. Karena perbedaan elektronegativitas. F lebih atau kurang elektronegatif dibandingkan H? Lebih elektron. Betul, lebih elektronegatif. Akhirnya kemudian ikatannya akan berubah menjadi apa? Bentuknya akan berubah Covalent menjadi bond. iya, benar ya. Maka ini akan menjadi dipol negatif. Ini yang otomatis menjadi dipol positif pada hidrogen. Maka polar nih. Soal kovalen polar. Soal, apakah BF3 polar atau non polar? Non polar. Alasan? Alasnya apa? Siapa tadi? Apa alasnya Suci Anggra ini? Pasangan elektron bebasnya 0. Pasangan elektrobas atau apa yang nol? Apa yang nol? Elektronegativitasnya, Pak. Elektrobas. Ini harganya ada nih 4,0 nih. Paling elektronegatif siapa sekarang? Dalam dunia ini, maka yang paling elektronegatif itu adalah F 4,0. IP-nya 4, kumlot ini dia, kumlot. Kalau H ini IP-nya 2,1 berapa ya. Kalau boron ini gimana posisi boron? Perhatikan langsung periodik nanti kita ketemu berapa maka kebenaran. Jelas si F ini kumlot 4,0. Berarti elektron tertarik ke sini kah? Iya. Di sini tertarik elektron bonding ini? Iya. Ini elektron nasib, elektron yang ada di sini. Nasibnya adalah tertarik dahsyat ke F. Sebagaimana di sini elektron di sini tertarik dahsyat ke F. Di H ini H ini adalah F. Maka elektron bonding di sini ada sepasang kan di sini. Nah, elektron di sini akan tertarik hebat ke sini. Kempes pada bagian hidrogen. Ini menjadi dipol positif. Itulah kenapa dipol positif dan dipol negatif. Karena apakah juga dialami demikian? Iya. Ini juga samakah? Iya. Ini ditarik ke sini. Ini ditarik ke sini. Harusnya ini polar? Harusnya ini polar kan? Iya. Ya. Pak. Harusnya polar kan? Iya. Iya. Faktanya Non polar. non polar. Kenapa non polar? Karena apa? Karena bentuknya yang Simetris. simetris. Sehingga kemudian karena momen dipol itu besaran skalar atau besaran vektor. Kita lanjutkan ya. Jadi momen dipol ini besaran skalar atau besaran vektor? Besaran
Vektor. vektor. Kalau vektor itu punya apa? Punya besar dan Arah. arah. Kan bisa tuh arah. Nih, arah kan. Kalau itu panahnya ada panah ke atas, ini ke sini. Kalau Anda punya tarikan ini, narik ke sini, narik ke sini, apakah si P ini bergerak? Diam dia kan. Tarikannya pas nih, harga sama nih. Si F menarik. Tapi tarikannya sama, harga tarikannya sekian Newton gayanya nih, nariknya. Akhirnya dia akan nggak akan berat kemana-mana nih, dia akan diam di tempat. Maka akhirnya momen dipolnya adalah 0 ya. Nol gimana? Itu non polar namanya. Non polar ya, dia non polar. Nggak ada polar-polaran di sini. Berarti Anda nggak berharap adanya dipol permanen di sini. Berarti nggak ada gaya dipol-dipol di sini. Nggak ada dipol-dipolan. Berarti nggak ada dipol. Ini bukan dipol permanen, nggak ada dipol-dipol di sini. Tapi maka kita masih berharap pada satu yang terakhir yang dimiliki oleh semua molekul, yaitu gaya dispersi. Momen dipol permanen tidak ada. Kalau HF itu jelas ini dipol permanen. Itu dipol permanen negatif di sini, permanen dipol negatif di sini selalu negatif pada F, selalu positif pada H. Tapi ini enggak ada dipol di sini. Tapi hanya mungkin yaitu satu lagi yang terakhir dan ini dimiliki oleh semua molekul kovalent, itu gaya dispersi. Itu gaya dipol sejenak ada hilang lagi. Ya seperti di lautan lah ya. Kadang ada ombak, kadang tenang. Nah, pas ombak besar berarti dipolnya ada. Pas datar-datar aja nggak ada ombak ya, nggak ada dipol gitu. Ya kadang ada, kadang tidak. Itu namanya momentary dipol, dipol ya. Jadi dipol sebenarnya. Dan apa yang menentukan kemungkinan dipol ini adalah gara-gara ini nih, jumlah elektronnya. Betul. Jadi kalau banyak elektronnya, maka ibarat air tadi, kalau airnya banyak maka potensi untuk bentuk gelombang besar itu kayak besar juga. Tapi kalau airnya hanya segelas seperti ini, Anda nggak berharap ada gelombang ombak besar di sini, karena air sedikit. Nah air itu kemudian jumlah elektron. Nah makin banyak jumlah elektron, makin banyak elektron di sini. CF yang banyak. Siapa nih? CF kan menunjuk elektronnya. BR juga punya elektron, CL juga punya elektron, I juga punya elektron. Manakah di antara tiga ini yang paling potensial menghasilkan dipol yang paling lebih besar? Yang mana? BI3 ya. Ya, I-nya punya banyak elektron. BI3. Berapa jumlah elektronnya? Banyak, 164 jumlahnya. Dia kan di bawah sistem periode. Ini kan sistem periode E golongan 7A kan. Nah, makin ke bawah itu kan makin banyak jumlah elektron kan. Totalnya 164 elektron pada I, 3 biji. Dan kemudian membuat dia potensi menjadi dipol sejenak itu paling besar. Paling besar potensi dispersinya, maka tarikan antara I dengan I sebelah, maaf, BI3 dan BI3 sebelah. Ini I, inilah I, ini yang paling terasa tarikan dua molekul ini. Nah, begitulah. Si BF3 bagaimana? BF3 tidak sekentara BI3, walaupun ada kecil sekali. Maka otomatis tarikannya nggak terlalu kuat. Gitu ya. Akhirnya kita mempunyai tren melting point, boiling point seperti ini. Anda perlu energi besar untuk mendidihkannya. Kenapa? Gaya dispersi pada BI3 paling besar dibandingkan dengan BR3, CL3, apalagi I3. Bagaimana? Bisakah dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kita coba lagi ya. Ini konsep perlu dipastikan dimasukkan. Jadi kita minta kepada Suci Anggra ini sekarang. Dia sudah sering ya. Yang belum menjawab ini Vira Amanda. Vira Amanda hadir kah? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Coba jelaskan Vira. Ini saya punya tren seperti ini. Saya punya soal. Saya kasih tabel seperti ini. Saya kasih boiling point seperti ini. Makin ke bawah makin tinggi. Kenapakah BI3 paling tinggi melting point dibandingkan teman-teman yang lain? Satu golongan. Silakan Vira.
dengan bahasanya saja ya. Konsepnya udah kita jelaskan tadi. Sekarang yang masa pribadi harusnya bisa merangkai kata untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga kemudian BI3 paling tinggi melting point. Suci izin menjelaskan Pak. Boleh Pak. Apa? Izin menjelaskan boleh Pak. Oh, iya, Suci Enggra nih menjelaskan. Ya, Oh, Pak. boleh. Silakan. Titik dari BF3 ke BI3 itu semakin tinggi disebabkan karena di jumlah elektron yang dipunyai antara F3, Cl3, Br3, dan I3. Nah, dapat dilihat dari tabel itu jumlah elektronnya I3 itu lebih tinggi dibandingkan Br3, Cl3, F3. Jumlah elektron tersebut akan mempengaruhi gaya dispersinya. Semakin banyak jumlah elektron, maka gaya dispersinya itu semakin besar. Gaya dispersi tersebut akan mempengaruhi ikatan antar molekulnya. Apabila gaya dispersinya semakin besar, maka ikatan antar molekulnya itu semakin kuat, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mengubah cairan menjadi gas. Jadi titik didihnya lebih tinggi, Pak. Iya, bisa ya. Saya kira Suci lumayan bagus untuk mengartikulasikan gambar-gambar ini. Begitu ya. Bagus. Kenapa I lebih besar jumlah elektron daripada BR dan Cl? Ya, karena memang demikian kan. Sistem periodik makin ke bawah, mol atom kan makin besar. Nah, maka jumlah elektron pun I lebih besar. Semakin atom. Ya kan, mol atom kan makin banyak kan. Nomor atom BF berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berapa tuh ya? Lupa saya. Cl di bawahnya 9. 9, tambahkan dengan sekian, maka Anda akan tahu berapa jumlah elektronnya kan. Nah, totalkan nanti ketemu semua angka-angka ini. Ya. Nanti angka ini nggak dikasih dalam soal ya. Number of electron nggak akan kami tulis. Kami tulisnya ini dan ini. Kemudian koreksi untuk Suci tadi dikatakan ikatan. Mana kayak benar? Ikatan atau antar molekul? Ikatan antar molekul atau apa nih? Mana yang benar? Molekul. Oh, Gaya. Kalau forces intermolekular berarti gaya antar molekul. Iya, forces ini artinya gaya. Gaya antar molekul. Kalau ikatan, Anda sebut ikatan hanya ada 3 pilihan. Mau ion, kovalen, atau ini ada. Antar molekul itu sudah ada ikatannya. Ikatan apa nih? Kovalen. Ya nah. Itu sudah ada. Jadi beda antara gaya dengan ikatan. Gaya hanya gaya elektrostatik, tarik menarik antar muatan positif negatif. Iya, itu gaya namanya. Antara ini dengan ini. Antar molekul. Ini satu molekul, ini molekul. Apakah molekul ikatan ion dengan kovalen? Molekul adalah ikatan kovalen. Ya. Ikatan kovalen. Ya. Iya, Pak. Paham ya? Dibedakan antara ikatan dengan gaya. Ikatan ini ikatan namanya nih ya. Nih. Ini ikatan namanya. Kebetulan ikatan kovalen. Tapi kalau antara ini dengan ini, dua buah ini ada gaya interaksi di sini, gaya antar molekul. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Setuju ya? Terima kasih, Pak. Ya, setuju berarti kan? Itu kan konsep-konsep kimia dasar, saya ulang lagi ya. Baik, setelah semuanya kita lanjutkan. Apa lagi nih? Masih panjang ceritanya nih ya. Ini udah tadi. Ini tadi ya. Covalent halida preparation, membuat covalent halida. Contohnya PCl5. PCl5 ini itu covalent ya. Halo? Iya, Pak. Iya, PCl5, PCl3, ionik atau kovalen nih senyawanya? Kovalen, Pak. Kovalen.
Kenapa kovalen? Valen. Kenapa dikatakan kovalen? Tadi karena Karena dia pemakai bersama pasangan elektron, Pak. Ya, yang paling mudah apa ya? Menandai unsur-unsur jenisnya, bagaimana Anda menentukan? Yang paling mudah. Perikatannya sesama non-logam, Pak. Itu yang Yap. satu tunggu ya. Ya, non-logam, Pak. Non-logam dengan non-logam, maka dia kovalen. Fosfor logam? Iya, Pak. Mana fosfor logam? Fosfor itu non-logam. Non-logam. non-logam, Pak. Non-logam fosfor. Berarti ini kovalen kan? Dia juga Berikan non-logam. non-logam. Berarti bisa kovalen kan? Nah, sekarang topik adalah membuat halida kovalen. Kalau Anda membuat PCl3, PCl5 ini PCl3, ini PCl5 ya. Nah, ini kovalen tadi kan? Ini kan kovalen kan? Ini kan kovalen, single bond, single bond, single bond. Ini kovalen tersebut. Dan PCl3 ya gunakan klorin, ambil fosfor, siram dengan klorin. Kalau Anda buatnya banyak klorinnya, banyak pula PCl5, Cl di sini nih, 5 biji. Sedikit terbatas Cl Anda kasih hanya 3 biji. Jadi tergantung berapa supply dari Cl yang Anda pakai. Banyak Cl masuk, banyak pula Cl dalam senyawanya. Sedikit Cl yang pakai, ini kan cuma 3 mol kan? Maka cuma 3 atom Cl pada PCl3 sini ya. Begitu banyak. Kovalen halida reaction, reaksi dari kovalen halida, maka dia akan bereaksi dahsyat dengan air. Contohnya PCl3 dikena dengan air, disiram dengan air kan terilah hadir seperti ini. Ya sekarang ya. Kebetulan ini videonya nggak jalan ya. Anda bisa melihat reaksi antara PCl5 dan H2O. Ini PCl3 ya. Dia sama reaksinya ya. Maka betul kemudian ini nih. Anda melihat kemudian reaksi yang sangat vigorous, sangat dahsyat dengan air. Some kovalen halida are kinetically inert. Berapa kovalen halida adalah kinetically inert. Dia nggak mau, lama sekali reaksinya. Particularly fluorida, contohnya CCl4 dan SF6. Ya, ini sangat, ya dia secara termodinamika bisa bereaksi, tapi secara kinetika lambat sekali. Maka hampir tidak dikatakan bereaksi dengan itu namanya kinetically inert. Lambat bereaksinya, itu inert namanya, kinetically inert. Lanjut. Sekarang klorin oksida. Klorin oksida. Maka Anda punya ini nih. ClO, ClO2. Perhatikan di sini nih. Anda buat Lewis-nya. Ini saya bangun Lewis. ClO ya. Cl berapa nomor atomnya? Berapa nomor elektronnya? Eva-nya? Eva-nya 7. 7, benar. Oksigen berapa Eva-nya? 6, Pak. 6. Dia kalau 6. 7 tambah 6, 13. 13 jumlah elektron valensi yang akan kita sebar dalam struktur Lewis. Gambarkan Lewis-nya. ClO, pasangkan satu pasang di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang salah nih ya. Maaf, saya salah nih. Sudah saya bikin dulu ya. Ini harus 13 nih. Bentar ya, perbaiki dahulu. Barusan dibuat, belum dikoreksi gambarnya. Bentar ya. Sabar. Oke, saya ganti ini dengan gambar yang baru. Ini gambar yang baru. Nah, ini. Oke. Nah, baik. Anda sudah bisa menggambarkan Lewis-nya. Inilah Lewis yang dihasilkan dari 13 buah elektron pada ClO. Ya, berarti 13 berarti 6 pasang ditambah 1 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini sisa 1 buah. 1 buah nggak berpasangan. Nah, begitu. Kemudian CO2 juga sama. Anda hitung nanti, kita mau nanti jumlah total elektron 19 ya. Anda buat dan Lewis-nya, ternyata
semua udah selesai, tapi ini 19 nggak bisa dibagi dua kan? 7, 13 nggak bisa dibagi dua, berarti pasti ada satu buah yang nggak berpasangan. Ini ada 6 pasang tambah 1 biji. Kalau ini 8 pasang ditambah 9 pasang tambah dengan 1 biji. Jadi pasangan ini udah semuanya, kecuali ini ada satu buah yang nggak berpasangan. Satu buah yang nggak berpasangan. Apa istilahnya ini? Struktur molekul dengan ada satu buah elektron tidak berpasangan disebut dengan apa ya? Kemarin kita belajar apa kemarin itu ya, tentang OH. Masih nggak belajar tentang ini? Saya ketika membahas tentang ini pernah belajar tentang ini. OH, titik. Nah, apa istilahnya ini? Kalau ini macam nih? OH. Apa namanya nih? Ion hidroksida, Pak. Ini. Kalau ini apa namanya? Hidroksida. Apa nih namanya nih? Sepertinya pelajaran yang lalu bukan lalu saya ceritakan. Nah, kita belajar tentang pembersihan udara kita oleh macam-macam, dari SO2 dibuang yang motor udara kita kemudian dihancurkan oleh si ini nih. Yang gambarnya apa namanya nih? Radikal, Pak. Nah, radikal apa? Radikal bebas, Pak. Ya. Kalau OH Bebas, Pak. namanya OH. Apa nih? Radikal apa namanya? Kalau ini namanya ion Radikal hidroksil, Pak. radikal hidroksil. Pernah kita bicara tentang itu? Iya, Pak. Pernah. Pas bab apa? Apa judul mata kuliahnya? Lupa semua ya. Bab tentang oksigen, kalkogen. Buka lagi slide-nya. Ada ketemu tentang radikal hidroksil. Apa gunanya kemarin kalau masih ingat? Kayaknya nggak belajar sama sekali. Mahasiswa kurang waktu belajar sehingga kemudian apa yang telah disampaikan tidak ingat lagi ya. Jadi ini adalah radikal hidroksil digunakan untuk membersihkan udara kita di udara. Dia ada di udara menghancurkan gas-gas yang tidak bermanfaat. NOx, SOx itu tugas dari hidroksil untuk menghancurkan dengan sifatnya yang reaktif seperti ini. Jadi inikah contoh radikal yang bermanfaat? Ya enggak? Jadi jangan dikatakan radikal itu jahat semua. Enggak juga. Kalau radikal itu seperti di langit, enggak ada radikal ini, hancurlah bumi kita, hancurlah kehidupan kita di dunia ya. Tapi dengan ini kemudian radikal ini sangat baik sekali, dia kemudian melindungi kita dari polutan-polutan berbahaya. Radikalisme yang bagus ya. Baik. Jadi sekarang ini apa nih kalau begitu? Apa nih? Apa panggilannya nih? Klorin mono. Ya, apa panggilannya? Ini fokus kepada ini nih. Oh. Nih. Radikal. Ya, radikal ClO aja lah panggilnya. Radikal ClO. Nah, kalau ini Radikal C. Radikal klorin. ya. Ini apa nih? Klorin. Radikal Radikal ClO2, Pak. Boleh, radikal ya. Ini radikal, ini pun radikal. Iya. Ya. Ya, di mana ada radikal ya? Buatlah rumus molekulnya, hitung elektronnya. Kalau nanti ketemu 13 pasti radikal dia. Pokoknya kalau ganjil-ganjil pasti radikal. Kalau genap, maka dia pasti bonding pair, lone pair, pair elektron. Begitu paham ya? Baik, orang udah Hasan, lagi kita Jumatan ya. Kita percepat. Orang udah mengaji.
Baik, ini saya tekan sedikit. Chlorine monoxide. Chlorine monoxide ClO yang merupakan radikal tadi, maka responsible for causing ozone hole, decreasing UV filtering ozone concentration over the south and to a lesser extent north polar region. Begitu ceritanya. Nangkap kan? Jadi ternyata si ClO ini kemudian bertanggung jawab lubang ozon. Ini simulasi komputer tentang bagaimana jebolnya lapisan udara kita ya, lapisan ozon di Antartika ini. Sekarang ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ini contoh radikal yang berbahaya ya. Jadi radikal itu kan yang baik, seperti hidroksil tadi kan. Inilah radikalisme yang berbahaya. ClO di mana? Kenapa dengan demikian? Dia akan mengurangi UV filtering. Jadi kalau ada ozon, apa guna ozon? Ini bumi, Anda ada di sini sekarang, bumi. Kemudian di atas kita itu ada udara yang kita sebut dengan atmosfer. Pada ketinggian sampai 10 kilo, namanya troposfer. Di atas itu, di sini ada lapisan ozon. Lagi di atas sampai 50 kilo, stratosfer. Begitu. Nah, ozon ini, apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Adalah membantu bumi. Jadi di sini ada manusia di sini nih. Di sini ada macam-macam yang tinggal di sini nih. Ada namanya Yolanda Priscilia, di sini dia tinggal. Kemudian Fadilatus Zikra juga di sini, Desa Novenida. Mereka di atas bumi semuanya. Supaya terlindungi dari sinar matahari yang mengandung UV. Jadi di sini ada matahari. Ya, matahari ada di sini. Ini matahari. Bersinar matahari. Maka ia kirim sinar kepada yang disebutkan namanya tadi, 3 sinar. 1, 2, 3. 3 buah sinar dikirim oleh matahari. Pertama namanya sinar tampak, visible, dengan lambda 400 sampai 800 nanometer. Maka nampaklah kemudian warna-warni kehidupan, siang yang cerah, siang yang terang, malam yang gulita, faktor sinar tampak yang dikirim oleh matahari. Sinar kedua dinamakan dengan sinar inframerah, IR. Dan ini ya, dia ini bertanggung jawab dalam hal heating ya, pemanasan malam yang tidak dingin amat. Itu gara-gara sinar UV yang disimpan dalam bentuk gelombang panas ya. Dan yang ketiga namanya sinar UV. Sinar UV ini kemudian dikirim pula oleh matahari, tapi siang ini, kalau ini lanjut sampai ke bumi, ini ya sampai juga lah ya. Tapi yang UV ini kemudian ditahan oleh ozone layer. Ini ozon ini kemudian tahan. Dia tahan kemudian UV nggak lewat sampai ke bawah. Dia hanya udah sampai di sini stop sama UV, sama ozon O3 nggak sampai dia ke bawah. Tapi kemudian ozon ini dibolongin oleh siapa? ClO. Jadi ClO ini membolongi sehingga kita bocor, dan inilah kebocoran tersebut sekarang di sini. Akhirnya apa yang terjadi? UV-nya tembus sampai ke bumi. Apa yang terjadi dengan manusia di bumi? Kalau ada Yolanda, Fadilatus Zikra, kemudian sebab tadi ada di bumi, apa akan potensial terjadi pada mereka? Terbakar. Kawan. Ada yang pernah dengar orang terbakar karena sinar matahari? Menjadi api ya, timbul api kemudian jadi hitam gara-gara terbakar gitu. Semenjak Nabi Adam sampai sekarang nggak pernah kita terdengar orang terbakar matahari sampai legam gitu, nggak ada. Bukan terbakar ya, tapi kanker kulit. Tapi jangan perlu dikatakan Yolanda dan Fadilatus Zikra kena kanker kulit ya, tidak. Ini kan contoh orang yang tinggal di bumi aja ya. Kanker kulit adalah orang-orang yang kena sinar UV. Sinar UV kemudian tembus sampai ke bawah, kemudian kenalah orang-orang manusia di sini, maka kemudian itu sangat potensial menyebabkan skin cancer. Jadi kanker kulit terjadi ketika orang yang terpapar dengan sinar UV. Itulah pentingnya ozon. Ozon melindungi kita dari bahaya paparan sinar UV yang berbahaya, dan itu kemudian dibendung oleh ozon sehingga kita selamat dari ini. Begitu. Paham ya? Paham kan? Jadi inilah isu global. Apa isu globalnya?
pelubangan lapisan ozon. Kenapa dilubangi? Ini kita bahas sekarang. Sekarang kita akan bahas siapa sebenarnya yang tanggung jawab melubangi lapisan ozon ini sebenarnya. Mari kita bahas. Ternyata, sesat semuanya, ozon itu dilubangin dengan cara seperti ini. Ada gas klorin. Kemudian kena sinar matahari, sinar UV. Kemudian dia akan pecah menjadi 2 buah atom Cl. Radikal kan? Atom Cl. Kemudian si Cl inilah kemudian yang bereaksi dengan ozon. Dia akan sinar ozon, membuat ozon pecah menjadi O2 ditambah dengan ClO. Wah, ClO ya. Tapi ingat, ini proses katalitik. Si ClO-nya apakah selesai? Tidak. Nanti kita lihat pada slide selanjutnya, si ClO ini kemudian akan kembali berjuang untuk menghancurkan ozon-ozon berikutnya, sebuah proses lingkaran setan. Mari kita lihat lingkaran setan. Lingkaran setan. Ini dia sekarang. Ini ceritanya sekarang ya. Mari kita lihat dulu sebelum kita baca tentang reaksi kimia, gambarin dulu. Ozone depletion process. Proses penghancuran lapisan ozon. Jadi pertama adalah nih rumah-rumah nih. Rumah-rumah ini ternyata membuat AC. Punya AC. Ruangan kita di kampus punya pakai AC juga ya. Tapi Anda perlu tahu, AC itu mengandung CFC, fluorokarbon. CFC sebagai refrigeran. Kalau Anda pernah mengambil dulu membaca kuliah kita tentang karbon, kita belajar tentang CFC, fluorokarbon. Ini strukturnya. CFC, freon yang dipakai di AC rumah, termasuk kulkas di rumah kita, maka dia bocor. Pergi dia ke udara, ke langit ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Pas step kedua ini adalah CFC. Ini satu CFC dilepaskan oleh rumah, gedung-gedung dan sebagainya. CFC rise into ozone layer. Dia naik ke atas. Inilah lapisan ozon di atas. Ini rumah kita ada di sini nih. Ini kita ya. Kemudian ini sampai ke sini. Ini lapisan ozon O3. Nah, kemudian naik ke atas. Ya. Kemudian ketiga UV release. Cl from CFC. Jadi ini atom Cl. Ini akan dibongkar, diputuskan oleh gelombang sinar UV. Kenapa papar yang dari mana UV berasal? Dari matahari ini nih. Dia kirim sinar UV. Ya. Dan Anda lihat sekarang Cl O3 ini banyak O3 di sini ya. O3-nya banyak sehingga paparan sinar matahari nggak semua disampaikan ke bumi, hanya yang butuh saja. Hanya yang perlu saja ya, yaitu yang dibutuhkan saja. Tapi kemudian O3-nya kenapa sekarang? O3-nya kena dengan Cl. Nah, Cl yang naik ke atas ini. Kemudian pada 4 Cl destroy ozon. Jadi Cl ini kemudian hancurkan ozon di sini. Tinggallah O3-nya sedikit lagi kan. Ini ada 2 O3, sekarang hanya 1 O3 nih. Dan yang kelima, depleted ozon, maka ozonnya udah habis, maka sinar matahari kemudian banyak lewat. 3 gelombang lewat sekarang ya. Ini hanya 1 gelombang yang lewat, ini ada 3 gelombang yang lewat. Dan akhirnya yang keenam, more UV, more skin cancer. Makin banyak sinar UV yang terpapar sama manusia di bawah, makin banyak kanker kulit terjadi. Begitu ceritanya. Dan terakhir mari kita bahas apa ya sih yang saya katakan lingkaran setan. Lingkaran setan gara-gara ini nih. Kita start di mana nih? Si UV sudah menghancurkan apa nih? CFC. CFC ketemu dengan freon itu CFC ketemu dengan UV dari matahari, maka kemudian dia akan pecah menghasilkan Cl. Nah, ya, ini Cl tersebut. Kita start dari sini. Cl hasil dari pemecahan CFC oleh UV. Jadi ada sebagian sinar matahari yang lewat juga ke bumi. Anda perlu tahu juga ya, nggak semua UV ditahan di udara juga. Pada pagi hari maka adanya UV, ada UV near UV, ada far UV namanya. Justru UV ini bagus. Bahkan orang-orang disuruh panas-panas pagi hari gara-gara COVID sekarang, itu kan gara-gara UV yang baik. Ya, disuruhlah panas-panasan jam 10 pagi, 15 menit. Itu kan UV yang baik. Namanya near UV. Tapi ada far UV yang jahat. Yang kanker kulit itu far UV. Maka kena UV pada sel CFC, lepas Cl, melihat ini Cl-nya tersebut. Kemudian apa yang terjadi sama dia? Dia akan menyerang ozon. Ini ozon, ini di sini sekarang ya. Ozon serang sama dia, maka pecahlah ozon menjadi O2 dan dihasilkan kemudian ClO. Ini ClO yang kita bahas radikal tadi kan. ClO kita sekarang. Nah, selalu ngapain dia lagi?
dia akan ketemu dengan ozon, dengan atom oksigen di udara kita. Maka kemudian dia akan bereaksi dengan itu menghasilkan oksigen molekul dan Cl lagi. Nah, Cl lagi, terus apa terjadi sama dia? Si Cl tentu akan mengulangi lagi tindakan yang lain. Dia akan menghancurkan ozon yang kedua, putar lagi ke sini, pecah menjadi ini, CO lagi, bla 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 bla, ketemu lagi menjadi Cl lagi, mutar lagi menghancurkan ini lagi, sehingga ini putar-putar terus menerus sambil kemudian menghajar ozon. Ini reaksi yang tidak selesai, tapi reaksi katalitik, reaksi yang berputar, berulang, dan kemudian ini. Jadi kalau orang menyangka reaksi selesai, tidak. Reaksi selesai, wah aman tuh. Kita buang ozon sekali, kita buang freon, kemudian menghasilkan Cl, selesai reaksinya. Tidak, tapi dia akan berubah lagi menjadi produk ini, dan ini menjadi ini, kembali lagi Cl dihasilkan, utuh lagi Cl-nya, kemudian akan menghancurkan ozon berikutnya. Indah katakan tadi, lingkaran setan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan? Jadi partisipan secara Dari Dilan, Pak. Oh ya, silakan. Dilan ada, Pak. Oh, nggak ada pertanyaan. Mau bertanya tadi. Ya, oke lah. Yang lain, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cici mau bertanya, Pak. Silakan, Dik Norita. Silakan. Cici, silakan. Tapi pertanyaannya tentang lapisan ozon juga, Pak. Cuman, boleh. Ici pernah baca katanya jurnal mana tuh, Pak? Kalau misalnya satu email yang terkirim itu mempengaruhi lapisan ozon, tapi nggak ngerti kenapa gitu, Pak. Kenapa satu email itu bisa mempengaruhi lapisan ozon gitu? Bukan email. Bikin email kita terus lapisan ozon bocor gitu ya? Begitu maksudnya? Iya. Kirim email. Katanya Pak, satu email yang terkirim nanti tuh mempengaruhi lapisan ozon. Jadi kalau misal ada email tuh harus segera dihapus. Itu kata jurnal, tapi jurnal bahasa Inggris, Pak. Tapi cari lupa Pak. Iya, menarik juga ya. Bukan email kan lapisan ozon ya? Ya, kira ada hubungannya sama kimia, cuman belum dapat kenapa gitu, Pak. Kenapa ngirim email bisa itu? Apakah ada radioaktifnya atau gimana gitu, Pak? Belum. Atau saya kira ini pertarungan bisnis ya, persaingan bisnis. Orang yang suka ngirim WhatsApp bilang itu nih ya, sebarlah berita-berita, mengirim email mengurangi lapisan ozon kan. Supaya apa? Supaya WhatsApp-nya laku gitu ya. Supaya pesan teks. Berarti itu salah ya, Pak? Gitu. Ya, saya belum tahu berarti itu apa hubungannya itu salah. Email dikirim. Email itu kan menggunakan gelombang internet kan. Gelombang internet. Iya, Pak. HP kita apa bedanya kan? HP internet kan sama aja gelombang. Gelombang microwave ya. Microwave. Nah, atau microwave itu berapa? Lambdanya. Jauh kan? Lambda itu di atas sinar IR malah. Sementara untuk menghancurkan ozon perlu lambda berapa itu? Jadi perlu lihat lagi berapa ini ikatan ozon dengan gelombang dari gelombang elektromagnet. Tapi kita pakai jelas. Gelombang radio itu gelombang berenergi rendah. Gelombang berenergi rendah intinya, jadi nggak cukup kemudian untuk menghancurkan molekul-molekul. Enak. Bahkan kita belajar tentang spektroskopi, ada gelombang FTIR. Nah, ingat FTIR? FTIR itu hanya mengubah gelombang IR itu hanya vibrasi molekul cuma. Kemudian gelombang UV ya itu udah. Kalau ingin memutuskan itu ya setara dengan kekuatan gelombang UV. UV itu kecil lambdanya kan, maka kuat energinya. Tapi kalau microwave itu di atas sinar IR, malah apa hubungannya dengan menghancurkan ataupun mengubah lapisan ozon, menghancurkan struktur ozon O3 itu berapa energi katanya dihitung sendiri, nanti bandingkan dengan energi dari sebuah gelombang microwave. Begitu ya. Jadi dari segi saintifiknya saya belum ketemu apa hubungannya mengirim email dengan penipisan lapisan ozon. Tapi ini intinya adalah pertarungan bisnis. Orang yang jualan WhatsApp mengatakan kirim email tidak baik, gitu ya. Kirim WA aja. Makanya cita-cita biar nggak salah paham gitu.
Iya, tapi silakan cari lagi ya. Tapi saya nggak nyambung gitu dengan apa yang kita pelajari sekarang ya. Termasuk menggunakan air kemasan. Air kemasan nggak boleh dipakai itu. Wadah berulang-ulang kali. Sekali pakai aja. Jangan di yang buat ini orang pemulung kan. Pemulung ini mengatakan kalau dipakai berkali-kali berarti diisi ulang ya. Nggak bisa diambil itu botolnya kan. Karena dia itu mengumpulkan botol-botol minuman kemasan untuk dijual lagi. Nah, ini pertarungan bisnis. Ya. Apa bedanya air dari botol semula sekali pakai dengan diutambah lagi kan air juga kan? Terus apa bedanya? Nggak ada beda. Itu nggak masuk juga, nggak masuk akal juga. Ya. Statement hoax yang saya kira itu dari orang kaya dari pertarungan bisnis. Jadi istilahnya sekarang adalah jangan padamkan lampu orang, cukup perterang lampu kita ya kalau ingin sukses dalam persaingan. Jangan padamkan obor orang, tapi pertarang obor kita. Terus orang pilkada sekarang, Pak. Orang pilkada, pilgub sekarang, Pak. Diserang calon ini, diserang terus. Sementara dia adalah tim sukses calon yang dia punya. Itu tidak sehat. Tapi bagusnya adalah tunjukkan kehebatan calon kita, tanpa harus menjatuhkan calon-calon yang lain. Nah, itu baru sehat. Setujukah dengan seperti itu? Setuju kan? Iya, jadi begitu ya. Bagi Anda yang tim sukses gubernur sekarang ya itu dipertimbangkan ya. Jangan mendiskreditkan calon orang lain untuk menaikkan calon. Oke. Oke kah? Oke ya. Baik, saya kira itu saja ya. Hanya butuh slide 10 lembar saya kira nih. Untuk bicarakan 10 lembar kita udah butuh 3 jam. Entah kapan kita selesai kuliah ini ya. Saya cemas juga nih. Ya, saya kira itu saja semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan ditonton video-video yang sudah rekam untuk berikutnya. Bagi yang ingin live hari Senin, hari Selasa kita kuliah dengan kelas Selasa jam 13.30. Hari Rabu jam 7.00 silakan diikuti kelas itu ya. Kalau ingin live, kalau nggak ingin live maka tonton rekamannya. Begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.